wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Siti Rohma. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pivot table, tujuan, dan dalam penyajiannya. Nah, sebelum masuk ke dalam cara atau dan sebagainya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pivot table. Pivot table adalah fitur Microsoft Excel yang paling powerful, memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Pivot table dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait pengelompokan data dan meringkas data. Fungsi dari pivot table yaitu untuk membuat rangkuman dan penyajian data secara ringkas agar dapat dilakukan analisis terhadap data secara mudah. Tujuan dari pivot table itu sendiri untuk efisiensi sehingga seluruh proses perhitungan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak harus satu persatu. Dengan menggunakan pivot table, pengguna dapat menghemat waktu secara cepat dan singkat. Dalam penyajiannya pun menggunakan pivot table ini bisa dilakukan dalam bentuk baris maupun kolom dengan satu kriteria maupun berupa kriteria. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara menggunakan pivot table. Pivot table adalah salah satu cara picture Excel yang gunanya untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data. Pivot table sangat powerful untuk merangkum data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Dengan pivot table, kita bisa memanipulasi layout data sesuai kebutuhan. Di sini sudah ada contoh data. Ini merupakan data sales penjualan ke beberapa daerah. Di sini saya akan membuat pivot table berdasarkan data sales berdasarkan produk yang dijualkan. Pertama-tama, kita blok semua data. Lalu kita ketuk insert, terus pivot table. Di sini ada select a table or range. Nah, ini tuh hasil blokan yang tadi data. Lalu di sini ada new worksheet, exiting worksheet. Jadi kalian di sini bisa memilih sheet yang baru dan di sheet yang kedua atau yang sudah ada. Saya akan memilih exiting worksheet. Lalu ketuk ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita ketuk. Di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita ketuk OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Dan di sini ada pivot table filed list. Tadi kita akan membuat sales berdasarkan produk yang dijualkan. Nah, saya akan mencentang sales, produk, harga jual, HPP, dan laba. Nah, di sini sudah menampilkan jumlah atau sum dari harga jual, HPP, dan laba. Di sini otomatis harga jual HPP dan laba menampilkan hasil penjumlahan sum dari field tersebut. Dia langsung otomatis karena bentuknya nominal atau value. Misalnya, kita ingin merubah tampilan data pivot table ini. Caranya, klik pivot table-nya, lalu pilih desain yang kita inginkan.
Misalnya di sini saya akan kasih warna biru. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, selanjutnya materi mengenai data informasi. Setiap tabel pivot memiliki komponen pendukung yang disebut case data atau hanya case. C-A-C-H-E. Pivot tabel dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data. Data yang diringkas tabel pivot disimpan dalam case. Dalam arti tertentu, case adalah data yang bersifat sementara yang disimpan pada sistem penyimpanan internal. Data case ini mencatat semua aktivitas saat menggunakan sebuah aplikasi. Case berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena case menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga dapat meringankan kerja prosesor. Nah, ada beberapa alasan bagus untuk menyimpan case di dalam file. Yang pertama, membuang data yang mendasari. Semua data yang ada di dalam case dapat mengatur ulang tabel pivot, seperti mengubah subtotal, mengubah ringkasan data, misalnya jumlah menjadi hitungan, dan sebagainya. Nah, apakah terlalu mengambil resiko dengan membuang data yang mendasari? Kalian tidak perlu khawatir, karena kalian dapat mengembalikan daftar dengan mengklik 2 kali sel total pada tabel pivot. Selanjutnya, dapat menyegarkan case secara otomatis dan juga dapat mengambil data sebagai daftar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.